harga saham kan turun tuh. Ya, impact-nya ada dua. Impact-nya satu psikologis, karena kan fundamental belum ketahuan. Tapi at least orang udah menarik literasi bahwa kalau total shutdown, maka akan demikian dan demikian sehingga orang jual barang. Ya kan? Sangat menakutkan sekali. Yeah. Nah yang kedua, along the way nanti over time baru kelihatan hasilnya berapa besar kontraksi yang dihasilkan daripada PSBB total ini terhadap ekonomi kita. Tapi at least pada waktu yang bersamaan ketika diumumkan, itulah yang paling matters, yaitu psikologis impact, ya kan masih meraba semua orang. Tapi at least gambaran yang didapatkan oleh market ini sangat sedikit sekali, sangat mengerikan. Karena apa? Kalau sampai total shutdown, orang memperkirakan berbeda Jakarta dengan kota-kota lain, bos. Kalau Surabaya mungkin orang nggak terlalu memikirkan, tapi Jakarta is the center of the box untuk Indonesia. Aktivitas ekonomi itu semua di Jakarta. Money supply semuanya, peredaran uang banyak di Jakarta, mungkin lebih dari 50%. Ya kan, walaupun memang in term of output di dalam GDP, kontribusi Jakarta terhadap ekonomi kita secara nasional, PDB kita memang cuma 15%. Tapi kan kalau 15% lumayan signifikan. Lumayan signifikan, di samping itu ada multipliernya, yaitu efeknya kemana-mana kan dari 15% ini kan, karena kan sistem perbankan, sistem keuangan, sistem perdagangan itu kan tidak saling tidak sendiri-sendiri ya, kan mereka saling terkait gitu loh ya. Yang mereka takutkan gitu loh, sehingga market jor-joran pada waktu itu buang barang sampai sempat ke 4.750 berapa begitu kalau nggak salah ya siang itu ya, lantas walaupun akhirnya bouncing back lagi gitu loh ya. Tapi setelah dikeluarkan kenyataan yang sebenarnya bahwa PSBB ini sebetulnya cuma sedikit modifikasi dari apa yang lama, ya kan, lebih ketat lagi dengan menurunkan TNI, Polri dan segala macam, ya kan, untuk menjaga disiplin masyarakat. Saya kira ya itu juga alasan market percaya dan kemudian indeks kita bouncing back lagi ke 5.100-an ya. Nah sekarang ini aneh juga ini hari ya, saat semua hijau, Dow Jones hijau, Asia juga hijau, semuanya ya, kita doang yang kena merah gitu loh ya, bahkan cukup dalam juga 5.100 gitu kan ya. Saya rasa itu bukan nggak ada lagi urusannya sama berita itu sendiri udah dicernakan, ya kan, jadi udah nggak ada berita baru juga, ya kan, dan kenyataannya juga kita lihat sehari-hari cuman sedikit aja volume kendaraan yang berkurang ya, tapi tetap aja tadi macet juga pada waktu itu. Banyak lagi yang WFH sebetulnya. Iya benar, karena udah ada banyak lagi yang WFH. Jadi basically the psychological impact itu yang paling berat terhadap market. Tapi again masih pertanyaan yang sama. Kalau misalnya itu di-apply, yang waktu itu yang disampaikan oleh Pak Gubernur ya, itu impact-nya ke ekonomi itu kayak gimana? Itu bukan cuma impact ke ekonomi, saya rasa itu akan tidak pernah berhenti memarket jebol. Indikatornya jadinya di apanya aja? Indikatornya udah jelas tadi ya, kalau apakah nilai tukar? Pasti kita lihat nilai tukar rupiah aja udah sempat ke 15.000 lebih bos, ya kan? Itu baru satu hari ya, walaupun kemudian ada sedikit counterbalance, yaitu ada berita-berita yang nggak mungkin lagi sehingga terjaga juga di 15.000 ya. Tapi kalau itu diteruskan PSBB total, misalnya Anies ngotot ya kan, tetap shutdown semuanya ya, indeks bisa balik lagi ke 3.900 gitu loh ya. Itu karena kembali lagi psychology matters gitu ya, walaupun orang belum tahu hasilnya bagaimana, tapi at least orang udah mengambil konklusi bahwa ini bakal parah. Tapi kira-kira hitung-hitungan matematiknya ke pertumbuhan ekonomi kita juga bisa kena. Bisa kena, bisa juga kena. Karena apa? Karena apa? Impact daripada pengumuman total itu mempengaruhi bisnis sentiment. Satu, ya kan, bisa drop, ya kan, orang nggak lagi spending, ya kan, consumer confidence sama, orang akhirnya precautionary saving, ya kan, akhirnya nggak ada, ekonomi nggak bergerak, sedangkan uang yang dikucurkan oleh pemerintah udah ratusan triliun, gitu kan ya, jadi sangat disayangkan sekali pernyataan-pernyataan seperti itu. Oke, jadi bahaya banget ya. Sangat bahaya sekali, seharusnya dengan bahasa yang lebih lunak ya, dengan bahasa yang lebih santun dalam mengumumkan, karena impact-nya adalah kepada ekonomi kita sendiri di saat dimana tragedi ini belum berakhir. Ya. Dan itu kita lihat sendiri terhadap rupiah dan indeks saham kita gitu ya. Tapi sekarang semua udah cut and clear ya kan, semua udah diberesin bahwa PSBB ini cuma modification dari yang lama, oleh karena itu indeks masih bertahan di 5.100 ya, balik ke 5.161 kemarin ya kan ya, dalam 2 hari gitu kan ya. Nah sekarang saya rasa sih kalau toh turun ke 5.100 atau lower sedikit itu karena profit taking aja. Jadi tapi berita trader ini noise trader lah istilahnya, yang gampang masuk pagi
sore keluar gitu kan. Tapi secara fundamentally speaking, ya kan, saya masih tetap yakin bahwa ekonomi tidak terganggu sama sekali, bahkan ya sedikit sekali lah terganggunya dengan mungkin juga bisa lebih efisien dengan WFH ya. Jadi saya kira sih nggak mengganggu dari tren daripada pertumbuhan ekonomi atau recovery itu sendiri. Gitu. Oleh karena itu saya masih tetap yakin kepada teman-teman mengatakan pada saatnya jatuh begini saatnya buy. Oke. Itu untuk buy di reksadana saham atau di saham dan juga di fixed income atau di fixed income, iya. Oke. Terus sampai akhir tahun ini perkiraannya masih tetap bisa sampai 5.500 sampai 6.000 gitu ya? Kuartal keempat saya masih tetap belum merubah ya, kalau ngelihat data-data yang high frekuensi data dan maupun data-data yang keluar gitu kan, all over the world maupun domestik, saya masih yakin, kita lihat aja Dow Jones sudah sampai 28.000 lagi ya, mungkin ada perbaikan improvement di dalam labor market mereka ya kan ya. Dan yang kedua ada Fed pumping money dan segala macam, dan yang ketiga kalau kita ngomong secara domestik, kita lihat juga secara kasat mata sebetulnya semua ini ekonomi udah bergerak lagi, truk-truk udah bergerak lagi semuanya, pabrik-pabrik juga nggak ada pengumuman yang mengatakan PHK sekian juta orang, nggak ada, gitu loh ya. Jadi kan yang paling ditakutin kan gelombang PHK gitu loh ya. Jadi ini nggak pernah ya mungkin ada tapi nggak dramatis gitu loh ya. Seharusnya dramatis, kalau umpamanya dramatis kan PHK di sana, pabrik ini PHK, pabrik itu PHK, pabrik ini PHK, dan ya kalau kayak begitu just go away, jangan masuk ke market gitu loh ya. Tapi ini beritanya juga saya secara fisik juga saya survei ke kiri kanan gitu kan dengan mobil, misalnya saya jalan ke sana kemari, basically ya cuman beritanya aja tuh heboh di koran gitu loh ya. Misalnya saya kasih contoh lapangan golf lah ya, saya golf hampir tiap hari kan ya gitu kan ya, memang mereka pakai stiker ya, pakai masker segala macam, car juga satu orang satu gitu loh, basically ramai sekali gitu loh. Nah kalau krisis kan nggak seramai itu gitu loh ya. You have no money untuk main golf kan mahal. Oke. Jadi sebetulnya yang diharapkan oleh market untuk pandemi ini hanya penegakan disiplin aja. Gitu. Harusnya itu memang dari awal gitu loh. Kalau itu dari awal ditegakkan, tidak mencong miring ya kan, saya rasa ini hari kita aman gitu loh. Indeks mungkin di 5.400 gitu. Kita ngomongin sama indeks ya. Tapi ini kan kita tahu bahwa penegakan hukumnya di dalam mengontrol corona ini itu mencong miring gitu loh ya. Yes or no, yes or no, yes or no gitu loh. Sedangkan dari awal juga dari pusat sudah dikatakan bahwa kita harus berteman dengan corona. Artinya apa? Pemerintah melakukan kontrol yang ketat, bukan melarang orang bepergian, tapi melakukan kontrol yang ketat ya, tidak lockdown sama sekali. Di samping itu juga masyarakatnya juga harus diberikan kesadaran bahwa mereka harus self control, gitu loh ya. Sebab ini banyak sekali kasus yang OTG ya, orang tanpa gejala atau mati gitu kan ya, orang tanpa gejala lusa udah dikubur gitu kan. Atau dia bawa membuat orang lain jadi ketularan. Jadi ketularan. Saya rasa kalau itu terus dikasih speaker tiap hari, basically orang akan mati. Oke. Tadi udah dibilangin sama Fajar ya, kita coba ada pertanyaan ya. Coba saya baca ya pertanyaannya. Langsung Jar saya yang baca ya. Bagaimana proyeksi, ini ada pertanyaan ya, anonymous attendee ya. Bagaimana proyeksi untuk bulan September dan Oktober ini, Prof? Mengingat ketidakjelasan bulan ini. Nah, ini short term banget nih. September itu ya pernah yang di periode edisi yang lalu kita bilang September in the rain ya. Ternyata memang ya. September ini begini, sebetulnya September ini sangat sensitif sekali, bukan sensitif ya. Orang sangat berhati-hati sekali karena menunggu laporan keuangan. Kuartal ketiga ya, yang mungkin akan muncul awal Oktober gitu loh ya. Tapi on the other side, market kan nggak berhenti trading, kan ya. Oleh karena itu volatility mungkin masih tinggi ya. Ada yang curiga, ada yang yakin, ada yang curiga, ada yang yakin. Tapi so far kalau melihat data-data ekonomi atau berita-berita ekonomi, satu yang harus diperhatikan dalam kasus ini adalah PHK. Gitu loh ya. Jadi ini sangat meter sekali karena kalau sampai muncul berita misalnya di media PHK sekian juta orang, ya kan ya, bubar. Gitu loh ya, sementara laporan keuangan belum keluar gitu loh. Tapi saya tidak lihat, so far saya selidikin, saya tidak lihat ada gelombang PHK gila-gilaan gitu loh ya. Walaupun PHK pasti ada ya. Walaupun pasti ada gitu loh ya. Tapi pertama karena labor market kita fleksibel untuk UMKM, ya kan ya. Jadi istilahnya beginilah ya, orang yang kerja di warung, di toko dan segala macam mungkin ya oke lah sebentar pending lah ya. Sabar-sabar Jack gitu kan ya. Nah, yang di kantoran pun saya kira juga ya sama ya, agak sedikit fleksibel, nggak gampang main PHK lah segala macam karena susah juga nyari orang yang memang udah familiar dengan pekerjaan gitu kan ya. Jadi
Yang ketiga juga bantuan pemerintah ya. Nah, itu stimulusnya gimana? Stimulusnya kan UMKM itu beberapa 230 triliun US, 230 triliun rupiah kalau nggak salah yang disebutkan, apakah itu melalui kredit, apakah melalui sumbangan langsung ya, tunai ya. Nah, kepada individu kita udah tahu ya, pemerintah punya komitmen mereka akan gajinya di bawah 5 juta akan mendapat sumbangan 600.000 apa 1,2 juta tiap bulan sampai berapa bulan gitu kan. Jadi basically apa yang dilakukan pemerintah itu udah all out ya. Dan itu juga sebetulnya nggak terlalu dramatis di 6,37% dari PDB itu nggak tinggi-tinggi banget dibandingkan stimulus yang lain ya. Kayak Amerika kan kalau nggak salah 9,7%, apa jauh lebih tinggi ya. Belum lagi Singapura dan segala macam. Tapi it is okay gitu loh. Ya, sekarang bagaimana kita mengetahui mentalitas masyarakat kita seperti ini ya. Tapi dilakukan lockdown habis-habisan nggak mungkin, ya kan? Karena ini membunuh jauh lebih banyak orang daripada corona itu sendiri, ya kan? Jadi pemerintah harus menyeimbangkan antara kegiatan ekonomi tetap berjalan, tapi safety juga harus diperhatikan. I see. Oke, mudah-mudahan menjawab nih pertanyaannya buat yang pertama tadi ya. Yang kedua, apakah kurs rupiah ada kemungkinan ke level 16.000? Nggak ada. Sampai bulan apa nih? Nggak ada ya. Nggak ada. Indikator kemarin itu sempat membal ke 15.000 lebih sedikit ya. Itu karena memang tadi yaitu PSBB total yang seolah-olah sangat mengerikan sekali sehingga orang mencari safe haven di dolar gitu loh. Tapi kalau sekarang sampai 15.000 lagi sih menurut saya jangan beli, malah jual gitu ya. Oh gitu. Ya, karena ada kemungkinan dolarnya melemah ya. Ya, dolar udah pasti melemah gitu loh, karena dengan kebijakan The Fed yang sangat lurus sekali, itu memompa uang sebanyak-banyaknya, money beredar begitu banyak, nilainya tentu jatuh terhadap mata uang lain, itu logika yang dasarnya ya. Tingkat bunga juga turun. Tingkat bunga juga sekarang masih rendah banget ya, treasury masih di bawah 1%. Jadi there is no reason untuk dolar untuk menguat terhadap dalam jangka panjang ya, terhadap currency lain gitu loh ya, yang notabene seperti kayak misalkan Indonesia quantitative easing tapi nggak segila The Fed. I see. Oke. Nah, ini pertanyaan berikutnya, apa yang kita lakukan saat grafik reksadana turun? Saatnya baik kalau saya mah, tergantung time horizon-nya ya kan. Kembali lagi, I'm riding the trend ya. Kalau melihat tren ke depan, bukan tidak mungkin dengan adanya pent-up demand dalam domestik tahun depan ya, dan stimulus fiskal dari pemerintah yang memang cukup memadai gitu loh ya. Once corona is over ya kan, atau decreasing kurvanya, bukan tidak mungkin orang kembali lagi spending gitu loh. Dan spending ini, konsumsi yang tertunda ini, seperti yang diramalkan oleh Fitch, bisa juga mengangkat pertumbuhan ekonomi kita di atas 5%, mungkin 5,5%, mungkin juga 6%. Gitu. Artinya udah tragedi is over gitu loh ya. Bahwa tragedi ini terjadi ya memang tragedi ini terjadi, tapi kan satu saat juga akan over gitu loh. Apakah karena self immune, apakah karena ditemukan vaksin. Nah, kalau ditemukan vaksin lebih cantik lagi. Saya rasa orang akan jor-joran. Bisnis sentimen kembali bergairah, consumer confidence kembali kuat, orang berani spending, dan ekonomi bouncing back lagi gitu ya. Kalau saya nambahin yang tadi disampaikan oleh Ferry ya, kalau orang punya horizon yang panjang, ya memang saatnya untuk bisa membeli reksadana, baik itu saham ataupun reksadana pendapatan tetap. Ya. Pun kalau sekarang orang punya horizonnya juga cuma sekitar setahun gitu ya, kalau punya adrenalin ya ini saatnya juga untuk membeli. Yang ini namanya market timing ya. Jadi justru dalam situasi market yang sedang tertekan dan belum balik ke level sebelum COVID, nah ini saatnya untuk bisa collect atau beli di reksadana saham. Oke, itu udah jawab ya. Nah, ini ada pertanyaan berikutnya dari Pak Didit Mehta ya. Indikator dan hal apa yang harus turn around supaya instrumen keuangan khususnya reksadana bisa membaik lagi, karena saat ini investor membukukan unrealized loss. Ini kalau tergantung kembali lagi berapa pertama kembali lagi saya tekankan ya, you are riding the trend atau you are trading. Ya kan, kalau you are riding the trend, don't worry gitu lah. Dengan sendirinya ekonomi kita lihat nggak selamanya juga slump. Sekarang kita lihat bouncing back pelan-pelan ya, economic activity, dan ini udah the nature of the economy. Nggak bisa orang nggak kerja. Ya kan, nggak ada jaminan sosial, nggak ada jaminan apa-apa. Jadi berapa gimana? Apakah itu sembunyi-sembunyi? Apakah itu under control segala macam? Ekonomi is coming back ya kan, bouncing back again. Nah sekarang kalau memang ini unrealized loss ya kan, kenapa nggak tahan aja? Justru saatnya kalau menurut saya, knowing bahwa the trend is still intact, uptrend ya kan, justru saatnya kalau jatuh itu saatnya. Dan saya praktekkan itu market timing.
Jadi pada waktu indeks dibawa ke 3.900, 4.000 itu saya jor-joran, saya beli kalau perlu ya jual rumah orang, gitu kan, gitu, ya kan, karena saya tahu ini udah terlalu overshooting gitu lah. Nah sekarang kita lihat juga global environment juga sudah membaik ya, kita lihat Dow Jones, Nasdaq semua udah balik lagi hijau ya kan, segala macam, bahkan menuju ke arah 28.000 Dow Jones ya. Ini cuma beda tipis pada waktu sebelum corona 29.500 ya, artinya udah berapa puluh persen mereka balik lagi comeback ya. Nah ini bukan tidak mungkin juga karena adanya fiskal policy yang sangat gigantis luar biasa dan monetary policy yang sangat loose gitu ya. Nah jadi kalau cut loss unrealized itu nggak masalah selama jangan main margin. Ya, kalau main margin itu, misalnya main saham kan suka dikasih margin, 50%, 60%, itu gampang sekali kita harus cut loss. Karena kalau sahamnya down, you cannot top up, ya kan, ya harus cut loss, ya kan ya. Nah kita main reksadana full cash, ya kan, ya kan. Saya sendiri nggak worry ya setiap hari mau jatuh berapa, kayak karena apa, time horizon saya. Mungkin ini kalau Pak Didit, soalnya ini mungkin pertanyaannya mewakili perusahaan nih, mungkin dana pensiun dan asuransi, ya, karena mereka kayaknya terlalu berat ya untuk bisa di bukunya tuh di akhir tahun terutama itu unrealized loss. Ya, jadi itu yang dikhawatirkan ya. Pengalaman saya berkomunikasi dengan dana pensiun dan asuransi itu seperti itu. Jadi jangan sampai aja ada negatif walaupun itu unrealized. Gitu. Gini, beda zamannya pada saat tidak ada krisis dengan pada saat adanya shock. Beda loh. Ya kan, kalau saya sebagai firm atau sebagai katakanlah pengelola dana asuransi atau institusi segala macam, I have the reason untuk mengatakan ini terjadi shock bos, I can do nothing about it. Lain halnya pada saat normal, ya kan, you make loss, gitu lah. Nah mungkin bisa dicurigakan lo main gorengan ya, ya kan begitu, ya kan ya. Jadi kalau pada saat terjadinya shock, saya rasa everyone get burned. Ya kan, bukan cuma Indonesia aja, mungkin juga di negara-negara lain ya, karena semua all over the world semuanya down gitu loh ya. Jadi it depends on the reason. Mudah-mudahan kalau memang seperti saya katakan tadi ya, kalau memang benar-benar nih istilahnya fiscal stimulus pemerintah kuat, monetary policy-nya bagus dan segala macam, confidence back, mudah-mudahan cut atau unrealized loss tadi semakin kecil, bahkan bisa positif menuju akhir tahun. Sehingga pada saat di booking ya kan, bikin laporan keuangan akhir tahun masih bisa positif gitu loh ya, walaupun tipis barangkali, tapi tidak merah gitu loh. Masih bisa kan menurut saya. Masih ada kesempatan indeks ini di kuartal keempat 5.500. Walaupun saya bisa salah ya. Iya, ini saya nambahin disampaikan Ferry tadi ya, bahwa tahun ini kalau memang nggak mau unrealized loss, bukan itu sih maksud saya. Memang mungkin unrealized loss itu tidak bisa dihindari. Tapi di tahun yang akan datang tentunya itu keadaannya harusnya cenderung lebih akan getting better ya. Kan? Justru di tahun yang akan datang itu akan bisa dapetin profitnya atau malah jadinya gain gitu ya. Ini bukan human error ya. Jadi ini nih tragedi ini sesuatu yang bukan masalah kita jago atau tidak berinvestasi gitu. Kan semua kena. Nah maksud saya gini Fer, jadi kalau misalnya sekarang di collect juga or even di trade gitu ya, mungkin dia bisa memperkecil unrealized loss, satu itu ya. Terus yang kedua, ini bisa jadi tabungan buat tahun yang akan datang gitu. Ya, makanya saya bilang juga begini, kalau bahwa unrealized loss itu akibat daripada adanya force major, ya karena tragedi yang kita tidak bisa duga, siapa yang harus disalahkan? Kan nggak ada. Even direksi pun nggak bisa disalahkan. Kita nggak tahu. Presiden juga nggak bisa disalahin gitu kan, ya, apalagi emak-emak. Jadi itu memang force major ya, kita nggak pernah tahu ya. Nah tapi kalau ngeliat looking forward ahead, saya yakin banget ya, everything is getting better and better and better, dan bukan tidak mungkin indeks itu kalau menurut saya ya, kalau memang benar consumer confidence back, business sentiment back, apalagi vaksin yang ditemukan ya kan, akhir tahun ini atau awal tahun depan, saya yakin ekonomi kita bouncing back mungkin bisa 5,5%. Oke, wow, bagus. Oh ya, by the way, teman-teman, saya sedikit mau nyampein ada message sedikit, Ajar tolong untuk apa yang sudah kita siapkan dipresentasikan. Jadi ini buat teman-teman yang mewakili institusi ya. Kita dari Tanam Duit sekarang udah menyediakan platform web based ya, namanya Tanam Duit Bisnis. Jadi buat institusi, apakah itu dana pensiun atau asuransi atau perusahaan apapun ya, semua yang UMKM bisa memanfaatkan web base kita, Tanam Duit Bisnis ya, gampang, buka rekening gampang, transaksi juga gampang. Nah, di mana produk yang kita sediakan adalah reksadana pilihan dari 14 perusahaan manajer investasi
ada lebih dari 70 produk reksadana dari semua kategori ya. Jadi apalagi buat small medium company atau UMKM, kalau lagi kelebihan dana, biasa taruh di di rekening giro, sekarang bisa ditaruh di reksadana pasar uang ya. Jadi bisa dapetin return bisa 5-6% kalau yang pakai ukuran yang sekarang. Nah, jadi dengan tanam duit bisnis ini buka satu rekening ya ditanam duit, tapi bisa aksesnya ke 14 perusahaan manajer investasi dan 70 produk reksadana. Kita lihat nama perusahaan manajer investasinya siapa aja. Jar. Nah, ini dia. Ya, kita bisa lihat ya nama-namanya bagus-bagus, ada Bahana, BNI, dan Reksa, Mandiri Investasi, Aberdeen, Batavia, BNP Paribas, dan seterusnya sampai di bawah ya, itu sampai di Trimegah. Ya, jadi dari institusi bisa dicoba ya untuk buka rekening di kita, nggak ada salahnya dan nggak ada biaya apapun, buka rekening juga gampang banget. Nah, ini sekedar perkenalan ya, dan juga alternatif buat teman-teman di institusi untuk bisa memanfaatkan platform kita. Next pertanyaan. Oke, kita sekarang ke pertanyaan berikutnya ya. Ini dari Dian Amelia. Apakah kondisi market Indonesia akan mirroring seperti market di Filipina yang memberlakukan kembali lockdown, di mana market akan sulit mencapai titik tertinggi? Sebetulnya udah kita jawab nih, tapi Fer, coba ini lagi aja, Fer. Gini, tiap negara berbeda-beda ya, dengan treatmentnya terhadap penyakit itu, kebijakannya juga berbeda, fiskal stimulusnya berbeda, monetary policy-nya berbeda, semua tergantung daripada masing-masing negara. Nah, kalau kita kembali lagi spesifik ke negara kita sendiri, saya bukan memuji pemerintah, ya, saya juga sering mengkritik pemerintah walaupun tidak publish ya. Apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk menangani corona ini, mencoba menjaga ekonomi supaya tetap intact, itu sudah benar, gitu loh. Saya nggak punya bahan untuk mengkritik pemerintah, gitu loh. Jadi apa yang benar ya saya katakan benar, gitu loh. Kalau salah ya pasti saya kritik dan saya kasih opsinya. Saya nggak tahu apa yang dilakukan oleh pemerintah Filipina, gitu loh ya. Karena sekarang ini setiap individual country, individual state itu menjadi island sendiri, pulau tersendiri di mata fund manager besar. Jadi artinya apa? Tadi saya juga udah tulis ya di WA ya, karena tadi tidak homogen, heterogeneity. Heterogen itu artinya bervariasi, ya. Jadi fund manager atau manajer investasi yang membidik emerging market, dia mencoba, oh Indonesia oke nih, mereka masuk ke Indonesia. Mereka nggak lagi secara heterogen mengalokasikan sekian persen Indonesia, sekian persen India, sekian persen Filipina, enggak gitu loh. Any time mereka bisa switching, it depends on the performance. Ya, makanya tadi di WA saya kalau baca baik-baik itu tujuannya. Ya, nah jadi bukan tidak mungkin kalau sekarang ini Indonesia masih under pressure karena saya lihat asing itu masih tetap net sell ya, bukan tidak mungkin ya kan minggu depan atau setelah laporan keuangan keluar Oktober mereka lihat bahwa everything is okay dengan Indonesia, nggak ada masalah, nggak ada kerusuhan sosial, semua jalan lagi ya kan, ekonomi bawah. Saya bukan tidak mungkin mereka kembali lagi berbondong-bondong. Nah ini yang capital flow saya bilang bisa membuat semua volatile gitu loh ya, karena nggak ada yang spesifik sama gitu loh ya. Jadi my answer is that gitu loh ya. Setiap negara berbeda treatmentnya di mata fund manager, dan setiap negara memang kembali berusaha melakukan yang terbaik. Seperti Indonesia udah dilakukan yang terbaik oleh pemerintah pusat. Memang pemerintah daerahnya masing-masing itu kan nggak sama juga. Ya kan, ada yang solalit, ada yang bego, ada yang benar gitu kan ya, tergantung kepalanya. Dan situasinya juga beda-beda. Oke. Nah ini pertanyaan terakhir. Kita udah mau ke menit 25 nih ya. Jadi sebelum saya bacakan pertanyaan terakhir ya, saya mau kasih tahu bahwa kalau mau tahu lebih banyak, teman-teman bisa join di WhatsApp grup kita. Mungkin bisa kirim pesan ke 0811 16 4702. Fajar tolong ditulis ya Jar di chat. Oke. Nah, ini dari Kevin ya. Bagaimana kira-kira gambaran untuk market bonds untuk 1 tahun ke depan? Dan apakah 2021 akan menjadi tahunnya bond lagi atau sudah mulai jadi tahunnya equity? Ini kalau boleh saya jawab ya. Kalau bond sih tetap aja saya kira ada satu level di mana yang namanya
yield daripada bond kita tidak bisa turun lebih rendah lagi. Ya ada itu, ya kan, sama kayak dikatakanlah bonds kita 5,9% misalnya ya, yang in terms of US dollar ya. Nah saya melihat kalau 1 tahun ke depan, bahkan kalau boleh dibilang 5-6 tahun ke depan, saya nggak yakin bond yield kita jatuh di bawah ke 5% gitu lah. Nggak yakin banget gitu lah ya. Ya karena kembali lagi harus you have to take into account inflation. Ya inflation masih bisa 3%. Ya kan? Lantas selebihnya ya real interest rate-nya 2%. Saya rasa sampai 5 tahun ke depan ngomong bond yield ya, government ya saya ngomongnya yang risk free ya. Yang berapa tahun nih dari 10 tahun? Yang 10 tahun maupun yang 5 tahun, yang berapa tahun juga kita pasti berada yang tentu yang jangka panjang lebih tinggi lagi ya dibandingkan yang 5 tahun, yang 10 tahunnya. Saya masih yakin the floor-nya ya itu masih 5%, jauh di atas floornya Amerika gitu loh ya. Tapi 5% itu udah rendah banget sih kan? Iya, makanya saya bilang floornya mungkin ya bisa juga kalau umpamanya ini kan saya belum cerita. Seandainya ekonomi bouncing back, ada tekanan pressure inflation, bukan tidak mungkin juga naik juga gitu loh ya. Tapi kalau ngomong the best case scenario ya kan semua aman ya kan, artinya kalau aman kan risiko semakin berkurang, berarti yield kan berkurang ya. Floornya itu 5%, sulit untuk membawa lagi 5% ya kayak begitu. Nah kalau equity saya sudah katakan bahwa kalau equity you have a time horizon more than 1 year ya, kalau saya punya time horizon lebih dari 1 tahun, saya all out di equity. Karena kembali lagi yang akan faster economic growth-nya adalah emerging market, termasuk Indonesia dibandingkan negara-negara maju seperti Eropa, Amerika, Jepang, Kanada, dan segala macam. Mereka they are dying. Mereka sulit untuk mencapai 2% growth setelah ini gitu ya. Sementara kita nih, karena base-nya udah tinggi banget. Udah terlalu tinggi banget dan mereka punya structural problem yang memang sebagai katakanlah orang udah tua lah ya, negara tua gitu kan. Kalau emerging kan masih negara muda ya, masih increasing rate of return gitu. Nah, kalau kita ngomong ke sana mengetahui bahwa emerging market is quite promising untuk long term horizon ya, saya all out sih. Ini adanya, ini masih ada waktu 2 menit kita, 3 menit. Ada yang nanya ya, Coki, Obing, itu kemungkinan untuk bisa ke 6% itu tahun depan kayak gimana tuh? Saya rasa akan stabil around 6% kalau pertumbuhan. Pertumbuhan gini, kalau pertumbuhan kan kita udah ketahui bahwa base tren kita itu 5% sebelum corona ya. Sudah 10 tahun terakhir tuh 5% trennya. Tapi begitu ada nick down gara-gara corona, ini kan consumption tertunda nih, ya kan? Ya. Begitu base juga jadi turun. Base juga jadi turun ya, bukan tidak mungkin yang tadi saya katakan adanya pent up demand yaitu yang tertunda itu akan kembali orang spending dan bisa mengangkat euforia ya kan, baik business sentiment maupun consumer confidence karena mereka punya uang gitu ya. Nah ini bisa overshooting ke 5,5%. Belum lagi kalau you take into account adanya potensi untuk realokasi industri akibat daripada corona ini, supply chain terganggu ya kan, negara-negara seperti Indonesia, Vietnam, Filipina dan segala macam ini tambahan lagi investment boost gitu lah. Ya, jadi ini yang bisa membuat 5,5 sampai bahkan Fitch 6,6% orang. Wow. Ya, walaupun I do not buy this stock karena terlalu tinggi. Teman-teman, Fer, thank you banget, Fer. Ini ada satu pertanyaan lagi. Kayaknya kita udah nggak ada waktunya lagi ya, jadi kita tutup. Nanti tapi kita bisa jawab di WhatsApp grup ya. Fajar nanti tolong dimasukin ya pertanyaannya itu di WhatsApp grup. Teman-teman semua, itu tadi. Fer, mungkin ada closing remarks-nya, Fer? Closing remarks saya tetap indeks lagi jatuh begini, it's time to buy. Time to buy ya. Both equity and fixed income. Jadi buat teman-teman, baik itu yang mau jangka nggak terlalu panjang atau mau sekaligus, saatnya masih untuk memanfaatkan momentum market timing, istilahnya strategi market timing. Buat teman-teman yang untuk jangka panjang, tetaplah berinvestasi secara rutin. Jadi marketnya mau naik turun, tetap diteruskan gitu ya. Baik, kalau begitu kita sampai pada akhir acara ini. Terima kasih untuk perhatian teman-teman semua. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut, kita bisa teruskan di grup WhatsApp. Silakan dibaca nomor yang bisa dihubungi. Lebih kurangnya kami minta maaf. Saya Muhammad Hanif dan Ferry Latuhin undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.